Halo pemirsa semua, kali ini konten saya nanti judulnya vlog chef komposer. Saya akan membantu istri saya buat rendang hitam, rendang Padang yang paling lezat, rendang Minangkabau. Kami punya kebun kecil ini, depan rumah ada tanah sedikit ya. Kami tanamin ini, ada kunyit agak sedikit, ini mulai kering karena di Jogja saat ini sedang musim kemarau, harus disiramin terus ini. Ini juga ada daun pandan, nanti buat macam-macam ya, buat bubur, buat kolak, pandan. Jadi kebun kecil ini kami tanamin ini semua. Ini susah kalau di pasar di sini, daun kunyit ini yang kayak gini banyak yang dijual kering-kering kan. Sementara kan kalau masakan Minang itu daunnya yang segar kayak gini enak. Nanti dicampur untuk rendang. Lihat nih, segar. Rumah kalau ada tanaman-tanaman toga ya, tanaman rempah-rempah seperti ini sangat sehat ya, untuk penciuman, untuk mata kita. Kadang saya juga capek ya, bermain komputer, bikin tugas, nanti kerja-kerja kebun seperti ini. Moga-moga nanti punya kebun yang lebih luas lagi. Ini kita pilih yang ini aja, kita pilih satu ini. Ini dia, di daun kunyit. Daun kunyit ini banyak khasiatnya, ini bisa untuk untuk orang sakit mah juga bisa. Kalau bikin asam pedas, bikin gulai, aromanya sangat luar biasa. Nanti dibersihin, dicuci, diikat kayak gini. Aduh, kalau saya rendang sampai rendang hitam itu, ini daun ini nanti saya digigit, ini enak sekali. Oke, ikutin terus ya. Saya akan bersihkan ini dulu belakang sambil ambil batu giling. Saya mau giling cabai untuk tambah bumbu segernya rendang saya. Oke. Ini batu lado, batu sungai ini. Ini ketumbar, ini digiling. Aromanya sangat luar biasa. Kalau orang-orang pesta kawin di kampung saya, bau ketumbar ini menyebar kemana-mana, membuat perut lapar, menjadi sinyal kuliner apa yang lagi dimasak orang. Aromanya sangat luar biasa, segar sekali. Saya harus giling halus dulu. Tajam dan segar, langsung memori kita diajaknya ke lokus-lokus rempah-rempah Indonesia. Menggiling seperti ini ya, dengan
punya jiwa musikal juga. Harus ada ketepatan waktunya, kapan dia harus lembut, kapan harus kuat, ada aksentuasi. Memasak ini juga sekalian terapi. Kadang saya juga jenuh ya, main musik terus, jenuh, munculkan gagasan-gagasan baru, bawa kegiatan lain, kegiatan refreshing, masak, hal-hal yang sederhana aja yang ada di sekitar kita. Umbar. Ini saya harus giling halus. Kalau ada yang seperti ini, nanti misalnya udah direndang, misalnya kegigit sama kita, wah terasa sekali, kuat kali aroma umbarnya. Bunyinya bunyi yang akrab ya, yang intim, yang menyejukkan, seperti antitesa terhadap bunyi-bunyi mesin hari ini ya. Kita selalu dibisingin telinga kita oleh keributan, lalu lalang mobile, waduh, motor. Kalau kata Bapak komponis Indonesia, Pak Slamet bersyukur, banyak evolusi bunyi. Kalau seperti ini kan enggak ya, saya rasa di kampung, apalagi kalau saya gilingnya di tepi sawah, pemandangan, kebutuhan optik kita, pendengaran, ada bunyi kecipa air, aduh, luar biasa sekali. Kita kasih metrik ya, metrik 3 tuh, ya. Kayak triple fill, kayak ngeblues ya. Aduh, ada aja. Oke, ini apa mah? Bawang merah. Oh, bawang merah. Itu digiling aja. Disatuin aja langsung? Enggak? Enggak. Satuin aja langsung ya. Saya juga bertanya sama itu yang chef yang sebenarnya. Saya bantu-bantu, tapi bantu-bantu kan kita juga dapat ilmunya kan. Saya fokusnya di musik, istri saya di masak, maka kami keluarga masak musik. Dia juga kan terbantu juga dengan musik saya dari saya berlagu kan. Jadi hidup ini saling melengkapi, dari perbedaan-perbedaan harus dilengkapi, sama kayak orkestra. Dulu waktu saya kecil-kecil, saya suka lihat orang-orang masak, kayak emak-emak masak, ibu-ibu, para bunda-bunda, bundo kanduang. Acara pesta itu menjadi kesepakatan bersama. Ada yang bersihin bawang, giling cabai. Oke, ini saya gabungin dengan bawang. Orang Jawa nyebutinnya brambang, Pak Brambang, Pak Bambang, Brambang. Jangan gitu dong Pak Brambang.
Anda kalau mau buat masakan yang enak, bawangnya jangan pelit.